Senja membara di Bengawan Solo saat arus banjir bandang mengaum seperti naga lapar. Di tepian sungai berdiri Ki Suro Menggolo, begal sakti yang mengaku dewa, menggenggam golok pusaka penebar maut. Di hadapannya hanya ada seorang musafir, sederhana Sunan Kalijaga tanpa jimat, tanpa senjata, hanya membawa doa dan kepasrahan. Ketika golok bengkok di leher manusia dan salat ditegakkan di atas air yang mengamuk, logika runtuh dan hati bergetar. Inilah kisah Sunan Kalijaga menundukkan Ki Suro Menggolo, tauhid melawan kesombongan. Tonton sampai akhir, bagikan ke keluarga dan sahabat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ketik kami di kolom komentar. Semoga Allah mudahkan urusan kita. Mari kita mulai kisahnya. Senja turun pelan di tepian Bengawan Solo, tapi suasana tidak membawa damai. Matahari yang condong ke barat menumpahkan warna jingga kemerahan di atas air sungai yang sedang naik dan bergejolak. Arusnya deras, keruh, bergulung membawa lumpur, ranting patah bahkan batang-batang kecil yang terseret dari hulu. Setiap gelombang menghantam bebatuan di tikungan sungai, menimbulkan suara gemuruh rendah, seperti peringatan bagi siapapun yang nekat mendekat. Di sisi kiri hutan jati, berdiri rapat, batangnya hitam kecoklatan. Daunnya bergerisik, diterpa angin lembab. Di sisi kanan tebing tanah menjulang, licin, dan rawan longsor. Jalan setapak di antara hutan dan tebing itu adalah jalur cepat para pedagang dan musafir. Namun sore itu, jalur itu seperti ditelan ketakutan. Di tikungan itulah Ki Suro Menggolo bertakhta bukan dengan singgasana, melainkan dengan teror. Tubuhnya besar, dadanya bidang, kulitnya penuh rajah yang digurat seperti peta dosa yang mengering. Di jari-jarinya melingkar cincin akik besar. Sebagian retak namun tetap dipakai, seolah menjadi bukti keberanian. Pinggangnya disabuki kulit yang kusam, dan di sisi tubuhnya tergantung golok pusaka yang terkenal kejam. Bilahnya lebar, ujungnya tajam. Gagangnya gelap, karena sering digenggam tangan yang tak kenal ragu. Orang-orang di sekitar Bengawan menyebutnya Dewa Sungai, bukan karena memuja, tapi karena takut. Ki Suro sendiri menikmati sebutan itu. Ia menagih pajak napas dari siapapun yang lewat merampas bekal mengambil uang. Bahkan tak segan menumpahkan darah hanya untuk menjaga nama besarnya tetap menggema. Sore itu, Ki Suro duduk di atas batang pohon tumbang dekat bibir sungai. Ia tampak gelisah, bukan karena takut, melainkan karena bosan. Tidak ada rombongan pedagang, tidak ada kereta barang, tidak ada musafir yang bisa diperas. Jemarinya menggatu kinggetak gagang golok di pinggangnya, seperti orang yang menunggu hiburan. Sesekali ia meludah ke tanah dan menyeringai, merasa seluruh wilayah itu miliknya. Di belakangnya, 3 anak buah berjaga dengan wajah kaku. Mereka tertawa kecil jika Ki Suro melontarkan ejekan, tapi tawa itu tidak pernah benar-benar riang. Mereka tahu, satu jawaban salah bisa membuat mereka jadi korban amarah pemimpin sendiri. Angin sungai membawa bau lumpur dan daun basah, membuat api unggun kecil mereka sulit menyala. Namun, Ki Suro tidak peduli pada dingin. Yang ia pedulikan adalah kekuasaan yang harus terus ditakuti. Legenda tentang Ki Suro Menggolo menyebar lebih cepat daripada arus Bengawan. Konon, kulitnya sekeras tembaga, keris dan pedang bisa bengkok jika mengenai tubuhnya. Ada yang bilang ia punya mantra yang membuatnya kebal. Ada pula yang percaya jimatnya berasal dari pertapaan gelap di gua yang tak berani dimasuki orang waras. Semua cerita itu membuat warga memilih memutar jalan, meski harus melewati rute yang lebih jauh. Dan itulah yang membuat sore itu terasa sepi. Tetapi, di balik sepi itu, ada sesuatu yang sedang mendekat. Ki Suro mengangkat kepala ketika suara ranting kering patah terdengar dari arah hutan jati. Langkah kaki pelan, teratur, tidak terburu-buru. Bukan langkah orang yang sedang ketakutan. Ki Suro menyipitkan mata menembus keremangan, merasakan firasat aneh yang belum pernah ia rasakan di tempat ini. Senja masih merah, arus masih mengaum. Dan di jalan setapak itu, sebuah pertemuan tak terhindarkan mulai membuka pintu kisah besar yang akan mengguncang Bengawan. Langkah kaki yang sempat terdengar dari arah hutan belum juga menampakkan wujudnya. Tetapi Ki Suro Menggolo sudah kembali pada dunia yang paling ia kenal. Dunia kesombongan dan keyakinan pada kesaktiannya sendiri. Ia berdiri dari batang pohon tumbang, meregangkan bahu lebarnya, lalu menepuk-nepuk dada penuh rajah dengan rasa bangga. Garis-garis hitam kehijauan di kulitnya bukan sekadar hiasan. Setiap rajah memiliki kisah pertapaan, pengorbanan, dan darah.
Ada raja yang konon ditoreh setelah ia berendam semalam di sungai sambil melafalkan mantra. Ada pula yang dibuat setelah ia menumbalkan hewan buas hasil buruannya. Semua itu membentuk keyakinan mutlak di dalam dirinya bahwa tubuhnya bukan lagi tubuh manusia biasa. Kisuro berjalan mendekati api unggun kecil, lalu mencabut golok pusakanya perlahan. Bilah besi itu memantulkan cahaya senja, berkilat merah jingga, seolah ikut menyerap warna langit. Golok itu bukan senjata sembarangan. Konon, besinya ditempa dari campuran logam tua yang diambil dari hulu sungai, ditempa pada malam-malam tertentu, dan diberi isi lewat ritual gelap. Kisuro mengusap bilahnya dengan telapak tangan kasar, tanpa sedikit pun rasa takut terluka. Inilah yang membuat mereka gemetar, gumamnya, setengah berbicara pada diri sendiri. Baginya, golok ini adalah bukti nyata kekuasaannya. Selama senjata itu ada di tangannya, tak ada hukum, tak ada raja, dan tak ada Tuhan yang ia takuti. Untuk menegaskan wibawanya, Kisuro menoleh ke arah anak buahnya. Ia mengangguk ke sebuah batang kayu keras yang tergeletak di dekat tebing. Tanpa banyak bicara, ia mengayunkan goloknya satu kali saja. Suara duk berat terdengar saat kayu itu terbelah bersih, seperti dipotong pisau pada daun pisang. Potongan kayu itu jatuh terpisah, dan anak buahnya bersorak kecil. Meski sorak itu lebih mirip lega daripada kagum, aksi itu bukan untuk mereka sebenarnya, melainkan untuk dirinya sendiri pengingat bahwa ia masih sang penguasa bengawan. Kisuro tersenyum puas. Di kepalanya dunia hanya terbagi dua, yang kuat dan yang binasa. Ia lalu mengangkat kalung jimat di lehernya. Taring babi hutan, manik-manik kusam, dan potongan tulang kecil saling beradu saat ia menggenggamnya. "Selama ini aku hidup karena kalian," katanya pelan, seolah berbicara pada benda mati. Jimat-jimat itu memberinya rasa aman palsu, tapi juga menebalkan kesombongan. Ia percaya sungai patuh padanya, percaya arus tidak akan menyeret tubuhnya, dan percaya maut akan selalu berpihak padanya. Keyakinan inilah yang membuatnya berani menyebut diri sebagai dewa sungai, sebuah sebutan yang lama-lama ia terima sebagai kebenaran. Namun, sore itu ada kegelisahan tipis yang menyelinap. Meski Kisuro tidak mau mengakuinya, jalur setapak terlalu sepi. Bahkan burang-burang pun terasa enggan berkicau. Ia melirik ke arah bengawan yang masih bergemuruh, lalu ke hutan jati yang gelap di belakangnya. Sesuatu akan datang, dan ia merasa perlu menunjukkan siapa penguasa di tempat itu sebelum siapapun berani menantangnya. "Siapapun yang lewat hari ini," katanya keras, "akan tahu bahwa sungai ini milikku." Ucapannya menggema di antara pepohonan, bercampur dengan suara air. Tanpa ia sadari, keyakinan berlebihan pada golok pusaka dan jimit-jimit itulah yang sedang membangun panggung kejatuhannya sendiri. Kesaktian yang selama ini membuatnya ditakuti telah mengeras menjadi kesombongan, dan kesombongan itu akan segera berhadapan dengan kekuatan yang sama sekali tidak ia pahami. Dari balik hutan jati, langkah kaki yang tadi sempat terhenti, kini terdengar lagi, semakin dekat, semakin jelas. Kisuro menggenggam goloknya lebih erat, siap menyambut siapapun yang berani memasuki wilayahnya, tanpa tahu bahwa keyakinannya pada besi dan rajah akan diuji oleh sesuatu yang jauh lebih sunyi, namun tak tertandingi. Dari balik rapatnya hutan jati, sosok itu akhirnya menampakkan diri. Langkahnya tenang, tidak tergesa, tidak pula ragu. Ia berjalan menyusuri jalan setapak yang lembab, seolah tidak terusik oleh gemuruh bengawan yang mengamuk di sampingnya. Pakaiannya sederhana, surjan hitam pudar warna wulung, kain jarik tersimpul rapi di pinggang, dan belangkon polos menutup kepalanya. Tidak ada kuda, tidak ada pengawal, dan tidak terlihat membawa bekal berharga apapun. Di tangannya hanya ada sebuah tongkat kayu jati tua, dipakai sekadar penopang langkah. Wajahnya teduh, sorot matanya dalam, dan yang paling mengganggu perasaan Kisuro Menggolo adalah satu hal. Tidak ada sedikit pun rasa takut di wajah orang itu. Kisuro menyipitkan mata, menilai dari ujung kepala sampai kaki. Orang ini jelas bukan pedagang kaya, bukan prajurit, dan bukan pula perampok pesaing. Justru karena itulah ia merasa tersinggung. Di wilayah yang semua orang gemetar, mengapa ada manusia yang berjalan setenang itu? Kisuro melangkah maju. Tubuh besarnya menutup jalan setapak. Golok pusaka masih tergantung di pinggangnya, siap dicabut kapan saja. Anak buahnya ikut bergerak, membentuk setengah lingkaran. Naluri lama mereka bekerja otomatis. Situasi berubah tegang, seolah udara di sekitar sungai ikut mengeras. "Berhenti!" bentak Kisuro, suaranya menggema,
dan membuat burang-burang berterbangan dari dahan jati. Sosok musafir itu berhenti, mengangkat wajahnya, lalu menatap Kisuro tanpa menantang. Tatapan itu bukan tatapan orang lemah, melainkan tatapan orang yang sudah berdamai dengan apapun yang akan terjadi. Dengan suara lembut dan teratur, ia mengucap salam, seolah sedang menyapa tetangga di halaman rumah sendiri. Ucapan itu membuat Kisuro mengernyit. Salam itu terasa asing di telinganya, sekaligus mengusik sesuatu yang lama terkubur di dalam dada. "Simpat salammu," potong Kisuro kasar. "Kau tahu di mana kau berdiri? Ini tanahku, ini sungai milikku." Ia menepuk dadanya sendiri, penuh keyakinan. Siapapun yang lewat harus bayar, kalau tidak, nyawanya jadi milik bengawan. Ancaman itu biasanya cukup untuk membuat lutut orang bergetar. Namun musafir itu hanya mengangguk pelan, seolah memahami kegelisahan di balik teriakan Kisuro. Ia memperkenalkan diri sebagai seorang pengelana dalam perjalanan jauh. Tidak membawa harta, tidak pula bermaksud menantang siapapun. Nama aslinya adalah Raden Said, tetapi di tanah Jawa, ia kelak dikenal sebagai Sunan Kalijaga. Saat itu, yang tampak hanyalah seorang manusia biasa yang memilih berjalan melewati jalan berbahaya dengan bekal keyakinan. Ia berkata bahwa yang ia bawa hanyalah iman, dan perkataan itu memicu tawa Kisuro. Tawa keras, mengejek, dan penuh rasa menang. "Iman tidak bisa membeli hidup," kata Kisuro. "Golokku yang menentukan siapa bernapas dan siapa mati." Namun di tengah ejekan itu, Sunan Kalijaga justru menatap Kisuro dengan iba. Ia tidak melihat raja kecil yang berkuasa, melainkan manusia yang tersesat dalam kesombongannya sendiri. Dengan suara yang tetap tenang, ia mengingatkan bahwa sungai, hutan, dan nyawa manusia memiliki pemilik sejati. Kata-kata itu menusuk lebih tajam daripada hinaan. Wajah Kisuro memerah, urat lehernya menegang. Baginya, nasihat dari orang yang dianggap lemah adalah penghinaan terbesar. Angin sungai berhembus lebih kencang, menggoyangkan ujung jubah hitam Sunan Kalijaga. Senja semakin pekat, warna langit berubah ungu gelap. Di antara gemuruh bengawan dan napas memburu Kisuro, pertemuan itu menjadi titik balik yang tak bisa dihindari. Kesaktian yang selama ini dibanggakan Kisuro dan ketenangan yang dibawa Sunan Kalijaga kini berdiri saling berhadapan. Tanpa ada yang benar-benar menyadarinya, langkah sederhana sang musafir telah memasuki panggung takdir, dan Bengawan Solo bersiap menjadi saksi benturan antara golok pusaka dan doa yang dipanjatkan dengan pasrah. Ucapan Sunan Kalijaga yang menyinggung pemilik sejati sungai itu terasa seperti bara yang disiram minyak. Wajah Kisuro menggolo memerah, matanya menyala liar, dan rahangnya mengeras menahan amarah. Selama bertahun-tahun, tidak pernah ada satupun manusia yang berani menasihatinya di wilayah ini. Para pedagang memohon, para musafir meratap, bahkan prajurit kerajaan memilih menghindar. Namun kini, seorang lelaki berpakaian sederhana berdiri di hadapannya, berbicara tentang Tuhan dengan suara tenang, seolah Kisuro hanyalah orang biasa. Bagi Kisuro, ini bukan sekadar hinaan, melainkan ancaman terhadap kekuasaannya. "Diam kau!" bentaknya, suaranya menggema memantul ke tebing sungai. Tangannya bergerak cepat ke gagang golok pusaka, jari-jarinya mencengkeram kuat seakan menahan dorongan untuk segera menebas. Anak buahnya ikut menegang, pisau-pisau karatan terangkat, membentuk lingkaran ancaman. Udara terasa berat, seolah napas pun harus meminta izin untuk bergerak. Di tengah ketegangan itu, Sunan Kalijaga tetap berdiri tenang. Tubuhnya tidak bersiaga, seperti orang yang siap bertarung, melainkan tegak seperti orang yang siap menerima apapun keputusan Tuhan. Kisuro melangkah maju satu langkah, membuat jarak mereka semakin dekat. Bau keringat dan logam bercampur dengan aroma lumpur sungai. "Kau berani bicara tentang Tuhan di hadapanku," katanya dengan nada mengejek. "Di sini akulah Tuhannya. Sungai ini tunduk padaku. Nyawa manusia ada di tanganku." Ia tertawa pendek, tawa yang tidak mengandung kegembiraan, hanya keinginan untuk menundukkan. "Kalau Tuhanmu benar-benar ada, panggil dia sekarang. Suruh dia melindungimu." Kata-kata itu seperti tantangan terbuka, bukan hanya kepada Sunan Kalijaga, tetapi kepada keyakinan yang ia bawa. Anak buah Kisuro saling pandang, sebagian menahan napas. Mereka terbiasa melihat kekerasan. Tetapi ada sesuatu yang berbeda kali ini. Sunan Kalijaga menatap Kisuro tanpa gentar. Tidak ada kemarahan, tidak ada ketakutan, hanya keteduhan yang justru membuat Kisuro semakin gelisah. Dengan suara rendah, namun jelas, Sunan Kalijaga berkata bahwa hidup dan mati
bukan milik manusia. Dan kesombongan adalah tirai yang menutup mata hati. Ucapan itu membuat Kisuro tersulut sepenuhnya. Baginya, ini sudah melampaui batas. Ia mencabut golok pusaka setengah bilah, sengaja memperlihatkan kilau tajamnya. "Cukup," serunya. "Aku beri kau pilihan terakhir. Tinggalkan tongkatmu, tinggalkan pakaianmu, atau tinggalkan nyawamu." Setiap kata diucapkan dengan tekanan, seolah hukum alam sendiri berdiri di belakangnya. Ancaman itu biasanya cukup untuk mematahkan keberanian siapapun. Namun Sunan Kalijaga justru menghela napas panjang. Ia memandang Kisuro dengan rasa iba yang tulus, seolah melihat seseorang yang terperangkap dalam kegelapan ciptaannya sendiri. "Harta dunia hanya titipan," ucapnya perlahan. "Nyawa pun pinjaman. Mengapa kau begitu sombong atas apa yang bukan milikmu?" Kata-kata itu mengalir tenang, tetapi justru itulah yang membuatnya terasa tajam. Kisuro merasa seperti ditelanjangi di hadapan anak buahnya. Angin sungai bertiup lebih kencang, menggoyangkan dedaunan jati, dan ujung jubah Sunan Kalijaga. Senja semakin meredup. Cahaya jingga berubah menjadi merah tua. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Kisuro mengangkat goloknya lebih tinggi. Matanya terkunci pada leher Sunan Kalijaga. Di saat itulah tantangan berubah menjadi keputusan. Tidak ada lagi ruang untuk mundur. Satu pihak bersandar pada besi dan mantra, pihak lain pada doa dan kepasrahan. Bengawan Solo mengaum di belakang mereka, seolah ikut menahan napas, menunggu detik ketika tantangan Kisuro akan dijawab dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Kisuro Menggolo tidak memberi waktu bagi amarahnya untuk mereda. Tantangan sudah dilontarkan, dan baginya kehormatan hanya bisa ditebus dengan darah. Ia menarik golok pusakanya sepenuhnya dari sarung. Bilah lebar itu menangkap sisa cahaya senja, berkilau tajam, seolah hidup. Anak buahnya spontan mundur setapak, memberi ruang. Mereka mengenal tanda ini. Ketika golok sudah terhunus, tidak ada kata yang bisa menarik kembali keputusan Kisuro. Di hadapan mereka berdiri seorang musafir berbaju wulung Sunan Kalijaga tanpa senjata, tanpa pelindung, hanya bertumpu pada tongkat kayu tua dan ketenangan yang sulit dijelaskan. Sunan Kalijaga memejamkan mata sejenak. Bibirnya bergerak pelan, melafalkan asma Allah dengan napas yang teratur. Ia tidak menghindar, tidak mengangkat tangan, bahkan tidak memosisikan tubuhnya untuk bertahan. Sikap itu justru membuat Kisuro semakin murka. Dalam benaknya, ketenangan itu adalah ejekan. "Jangan berpura-pura pasrah," hardiknya. Ia mengangkat golok tinggi-tinggi. Kedua lengannya menegang, otot-ototnya mengeras oleh niat membunuh. Di belakang mereka, Bengawan Solo mengaum, seolah ikut menyaksikan keputusan yang akan memisahkan hidup dan mati. Sabetan dilepaskan. Golok meluncur cepat membelah udara, menimbulkan suara siulan tajam yang membuat anak buah Kisuro memalingkan wajah. Tebasan itu biasanya mampu menumbangkan lawan sekali ayun, memutus urat dan tulang tanpa sisa. Namun yang terdengar bukan bunyi daging terbelah yang memecah kesunyian senja, justru dentingan nyaring suara besi menghantam sesuatu yang jauh lebih keras dari besi itu sendiri. Getaran keras merambat dari gagang ke lengan Kisuro, membuat telapak tangannya panas dan mati rasa. Kisuro terhuyung, mundur 2 langkah, matanya terbelalak, napasnya tertahan di tenggorokan. Di tangannya, golok pusaka yang ia banggakan tampak rusak. Bilahnya bengkok di bagian tengah, ujungnya retak, seolah baru saja menghantam dinding baja. Untuk sesaat, dunia terasa sunyi. Anak buahnya membeku, tak percaya pada apa yang mereka lihat. Golok yang selama ini menjadi simbol kekuasaan, kini tak lagi sempurna. Senjata itu gagal dan kegagalan itu terjadi di hadapan semua saksi. Sementara itu, Sunan Kalijaga masih berdiri di tempatnya. Lehernya, ute kulitnya tak tergores. Bahkan belangkon di kepalanya tidak bergeser. Ia membuka mata dan mengusap lehernya perlahan, seperti menepis debu. Gerakan kecil itu membuat hati Kisuro runtuh. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada tatapan menghina. Yang ada hanyalah ketenangan yang menampar kesombongan. "Ilmu apa ini?" desis Kisuro, suaranya serak. Ia ingin menyebutnya sihir, tetapi hatinya menolak. Yang ia rasakan bukan panas dan licik, melainkan dingin dan menenteramkan sesuatu yang asing bagi dunia gelapnya. Sunan Kalijaga menatap Kisuro dengan sorot mata penuh kasih yang membingungkan. "Besi itu makhluk," ucapnya lembut. "Kulitku juga makhluk." Keduanya tunduk pada Sang Pencipta. Kata-kata itu jatuh perlahan,
Namun, bobotnya menghantam batin Kisuro lebih keras dari dentingan tadi. Untuk pertama kalinya, ia merasakan retak bukan pada senjata, melainkan pada keyakinannya sendiri. Kisuro melempar golok rusak itu ke tanah. Logamnya membentur batu dan tergeletak tak berdaya. Ia mundur setapak, lalu setapak lagi. Kesombongan yang selama ini menopang dirinya mulai goyah. Namun, egonya belum sepenuhnya runtuh. Jika besi gagal, pikirnya, maka alam akan menjadi senjatanya. Pandangannya beralih ke bengawan yang mengamuk di belakang Sunan Kalijaga. Di sanalah ia menemukan tantangan berikutnya, tantangan yang menurutnya mustahil dijawab manusia manapun. Senja kian gelap, dan di antara gemuruh air, sebuah ujian yang lebih besar bersiap dimulai. Keheningan sesaat menyelimuti tepian bengawan setelah golok pusaka itu tergeletak rusak di tanah. Kisuro Menggolo masih berdiri terpaku. Napasnya berat dan tidak teratur. Matanya terus berpindah antara bilah bengkok di kakinya dan sosok Sunan Kalijaga yang berdiri tenang di hadapannya. Untuk pertama kalinya sejak ia menguasai wilayah sungai itu, ada rasa asing yang merayap di dadanya. Bukan takut pada kematian, melainkan takut pada kenyataan bahwa ada kekuatan yang tidak bisa ia pahami, apalagi kendalikan. Anak buahnya tidak berani bersuara. Mereka menunggu perintah, tetapi Kisuro sendiri seperti kehilangan kata. Sunan Kalijaga memecah keheningan dengan langkah kecil mendekat. Ia tidak menyinggung golok yang rusak, tidak pula menunjukkan kemenangan. Dengan gerakan sederhana, ia menancapkan tongkat kayunya ke tanah, lalu menatap Kisuro dengan sorot mata yang teduh. "Kau heran mengapa besi itu kalah?" ucapnya pelan. Suaranya tidak menggurui, tidak pula menantang. Ia berbicara seperti seseorang yang sedang menjelaskan hal sederhana kepada sahabat lama. "Padahal selama ini kau mengira besi itu segalanya." Kisuro menggeram lirih. Harga dirinya terluka. Golok itu tidak pernah gagal, katanya setengah membela diri. Ia meminum darah puluhan orang. Ia ditempa dengan mantra. Sunan Kalijaga mengangguk perlahan, seolah mengakui pengalaman itu. Namun kemudian ia melanjutkan dengan kalimat yang membuat Kisuro terdiam. "Besi tetaplah besi. Ia makhluk. Ia diciptakan. Dan setiap makhluk memiliki batas." Sunan Kalijaga menepuk dadanya sendiri dengan lembut. "Tubuh manusia pun makhluk. Kulit, tulang, dan darah semuanya ciptaan." Kata-kata itu terdengar sederhana, tetapi dampaknya dalam. Kisuro merasa seperti ditarik keluar dari dunia raja dan jimat, menuju cara pandang yang belum pernah ia sentuh. Sunan Kalijaga melanjutkan, "Jika Sang Pencipta berkehendak, besi bisa menjadi lunak, dan yang lunak bisa menjadi kuat. Bukan karena manusia yang berdiri di sini sakti, melainkan karena Allah yang maha berkehendak." Angin sungai bertiup perlahan, seolah mengiringi penjelasan itu. Gemuruh bengawan yang tadi terdengar garang, kini terasa lebih jauh. Kisuro mengepalkan tangan. Ada perlawanan di dalam dirinya. Selama bertahan-tahan, ia berguru pada ketakutan dan kekerasan. Jimat-jimatnya adalah jangkar yang membuatnya merasa aman. Namun apa yang ia saksikan barusan merobek jaring keyakinan itu. "Kalau begitu," katanya berat, "apa gunanya semua yang sudah kulakukan? Raja, tapa, pengorbanan." Pertanyaan itu meluncur bukan sebagai tantangan, melainkan sebagai keputusasaan yang mulai terbuka. Sunan Kalijaga tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke arah sungai, memandangi arus yang berputar-putar. "Air ini," katanya, "terlihat ganas. Tapi ia hanya menjalankan perintah." Ia tidak sombong, tidak mengaku Tuhan. Ia kembali menatap Kisuro. Manusia yang bersandar pada benda akan selalu takut ketika benda itu gagal. Manusia yang bersandar pada Allah akan tenang meski dunia berbalik. Kalimat itu mengendap di udara. Pelan, namun pasti. Anak buah Kisuro saling pandang. Mereka melihat perubahan halus pada wajah pemimpin mereka kerutan yang bukan karena marah, melainkan karena berpikir. Kesombongan Kisuro belum runtuh sepenuhnya, tetapi retakan itu sudah nyata. Sunan Kalijaga melangkah mundur setapak, memberi ruang. Ia tahu, penjelasan ini bukan akhir, melainkan awal dari guncangan yang lebih besar. Di kejauhan, Bengawan Solo terus mengaum, dan di balik gemuruh itu, sebuah tantangan baru sedang disiapkan oleh Kisuro, tantangan yang akan menyeret alam menjadi saksi berikutnya. Kata-kata Sunan Kalijaga masih menggantung di udara ketika Kisuro Menggolo mengalihkan pandangannya ke Bengawan Solo. Sungai itu tidak pernah diam. Arusnya menggulung, membentuk pusaran coklat pekat yang saling berkejaran. Di titik tertentu,
Air menghantam batu besar dan memercik liar, seolah ingin menegaskan siapa penguasa alam di tempat itu. Kisuro menelan ludah. Jika besi bisa gagal, pikirnya, maka alam tidak ada jimat yang bisa membuat manusia berdiri di atas air yang sedang mengamuk. Di sanalah ia menemukan celah terakhir untuk menyelamatkan harga dirinya. Ia melangkah ke tepi sungai, menunjuk ke tengah arus dengan telunjuk yang masih bergetar sisa getaran golok tadi. "Kau bilang waktumu hampir habis," katanya dengan nada mengejek. "Kau bilang kau ingin salat." Kisuro tersenyum miring. "Lakukan." Di sana, di atas air itu, anak buahnya terkejut. Sebagian tertawa gugup. Mereka tahu, tantangan ini bukan sekadar berbahaya, melainkan mustahil. Banyak orang tenggelam hanya karena mencoba menyeberang dengan rakit bambu, apalagi berdiri di tengah pusaran. Kisuro melanjutkan, suaranya meninggi agar semua mendengar. "Jika Tuhanmu benar-benar menguasai alam, mintalah dia menahan tubuhmu agar tidak tenggelam. Kalau kau jatuh dan hanyut, semua akan tahu bahwa imanmu tidak lebih kuat dari arus bengawan." Kalimat itu diucapkan dengan keyakinan pahit, seolah kemenangan sudah di tangan. Baginya, ini adalah ujian terakhir yang tidak mungkin dijawab tanpa sihir. Dan jika musafir itu mati, nama Kisuro akan kembali ditakuti. Sunan Kalijaga menoleh ke arah sungai. Langit barat tinggal menyisakan garis merah tipis. Waktu maghrib, banner-banner mendesak. Ia tidak membantah, tidak pula menunjukkan keberanian palsu. Ia hanya mengangguk pelan. "Jika itu yang kau butuhkan untuk memahami," ucapnya tenang, "maka saksikanlah." Kalimat itu tidak keras, tetapi cukup untuk membuat tawa anak buah Kisuro terhenti. Ada sesuatu dalam nada suara itu, bukan tantangan, melainkan kepasrahan total. Tanpa menunggu reaksi siapapun, Sunan Kalijaga membalikkan badan dan melangkah menuju bibir sungai yang licin. Tanah berlumpur membuat pijakan mudah tergelincir, tetapi langkahnya tetap teratur. Angin sungai mengibarkan ujung jubah hitamnya. Kisuro menahan napas. Inilah saat yang ia tunggu. Dalam benaknya, ia sudah membayangkan tubuh itu terseret arus, lenyap di balik pusaran. Anak buahnya ikut tegang, sebagian memalingkan wajah, tak ingin menyaksikan kematian siapa. Satu langkah kaki meninggalkan tanah. Dua langkah berikutnya mendekat ke air. Ujung kaki Sunan Kalijaga menyentuh permukaan bengawan yang bergolak. Kisuro menyeringai, yakin bahwa detik berikutnya tubuh itu akan tenggelam. Namun yang terjadi justru membuat senyum itu membeku. Air di bawah telapak kaki tidak menelan, tidak pula memercik liar. Permukaan sungai tampak memadat, menahan pijakan, seolah menjadi lantai. Kisuro mengucek mata, mengira penglihatannya menipu. Tetapi sosok itu melangkah lagi, semakin ke tengah. Setiap langkah membuat arus di sekitarnya terbelah, seperti memberi jalan. Gemuruh bengawan masih ada, namun terasa menjauh dari pusat pijakan Sunan Kalijaga. Anak buah Kisuro mulai mundur tanpa sadar, wajah mereka pucat. Ini bukan sekadar keberanian, bukan pula sihir yang mereka kenal. Ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka saksikan. Di tepi sungai Kisuro berdiri kaku. Tantangan yang ia lontarkan dengan penuh keyakinan kini berbalik menggerogoti batinnya. Alam yang ia jadikan senjata justru tampak patuh pada doa seorang musafir. Senja semakin gelap, dan di atas air yang mengamuk, Sunan Kalijaga terus melangkah tenang menuju pusat arus. Tantangan sudah diterima, dan Bengawan Solo bersiap menyaksikan jawaban yang akan meruntuhkan sisa kesombongan Kisuro. Langit senja semakin meredup ketika Sunan Kalijaga melangkah lebih jauh ke tengah Bengawan Solo. Warna merah tipis di ufuk barat perlahan tenggelam, digantikan bayangan ungu yang menyelimuti sungai dan hutan jati. Arus yang sejak tadi bergemuruh kini terlihat terbelah di sekitar pijakan kakinya. Air yang biasanya menggulung ganas justru menepi, membentuk riak halus seperti memberi ruang. Setiap langkah Sunan Kalijaga tampak ringan, seolah ia berjalan di atas tanah padat, bukan di atas air banjir yang mematikan. Di tepian sungai, Kisuro Menggolo berdiri kaku, mulutnya terbuka, tetapi tak ada suara keluar. Otaknya menolak menerima apa yang dilihat matanya. Ia pernah melihat orang kebal senjata, pernah melihat orang bertahan dari racun, bahkan pernah melihat pertunjukan ilmu hitam yang mengerikan. Namun, ini berbeda. Tidak ada asap, tidak ada mantra keras, tidak ada simbol aneh. Yang ada hanya seorang manusia berjalan tenang di atas air. Seakan hukum alam berhenti berlaku di bawah telapak kakinya. Anak buah Kisuro saling berpegangan. Salah satu dari mereka berbisik ketakutan,
yang lain menjatuhkan pisaunya tanpa sadar. Arus bengawan tetap mengaum di sisi kiri dan kanan, menghantam bebatuan, tetapi di sekitar Sunan Kalijaga, air tampak jinak. Setiap kali kaki beliau diangkat, permukaan air yang ditinggalkan kembali bergolak liar, seolah dilepaskan dari tekanan tak terlihat. Fenomena itu membuat suasana terasa ganjil antara bising dan hening, antara takut dan kagum. Sunan Kalijaga berhenti sejenak di tengah sungai. Ia berdiri tegak, menatap lurus ke arah kiblat. Jubah hitamnya berkibar pelan, namun tidak basah. Kain jarik yang dikenakannya tetap kering, tidak menempel oleh cipratan air. Pemandangan itu membuat Ki Suro semakin goyah. Dalam hatinya muncul pertanyaan yang tidak pernah ia izinkan tumbuh sebelumnya. Mungkinkah semua yang ia yakini selama ini keliru? Mungkinkah kekuatan sejati memang bukan milik jimat dan golok? Angin bertiup membawa hawa dingin dari permukaan air. Sunan Kalijaga mengangkat tangannya, mengambil air sungai itu dengan telapak yang tenang. Air yang tadi tampak liar, kini mengalir lembut di sela jemarinya. Ia membasuh wajah, tangan, dan kaki dengan hikmat, berwudu di tempat yang mustahil. Setiap gerakan dilakukan perlahan, penuh kesadaran. Bagi yang menyaksikan, waktu seolah melambat, memberi ruang bagi kejernihan yang jarang hadir dalam hidup penuh kekerasan. Ki Suro menelan ludah. Dadanya terasa sesak. Di hadapannya, bukan hanya tantangan yang ia lontarkan sedang dijawab, tetapi seluruh cara pandangnya tentang dunia sedang dirobohkan. Ia mulai merasakan getaran di lututnya, sesuatu yang belum pernah terjadi, bahkan saat menghadapi maut. Rasa itu bukan ketakutan biasa, melainkan kesadaran akan kecilnya diri di hadapan kekuasaan yang tak kasat mata. Ketika Sunan Kalijaga selesai berwudu dan berdiri tegak, suasana berubah semakin hening. Suara bengawan yang tadi mendominasi, kini terdengar jauh, seperti latar belakang yang sengaja dikecilkan. Mata semua orang tertuju pada satu titik di tengah sungai. Sunan Kalijaga mengangkat kedua tangannya sejajar telinga. Tarikan napasnya teratur, wajahnya tenang, seolah seluruh alam sedang menunggu satu kalimat. Ajau, Akbar. Takbir itu tidak diucapkan keras, tetapi getarannya terasa sampai ke dada Ki Suro. Ia seperti dihantam gelombang tak terlihat yang membuat jantungnya berdegup liar. Langkah pertama di atas air telah berubah menjadi pernyataan yang tak bisa disangkal. Di saat itu, Ki Suro sadar bahwa tantangan yang ia ajukan bukan lagi soal membuktikan siapa yang kuat, melainkan awal dari runtuhnya keyakinan lama yang selama ini ia anggap sebagai kebenaran mutlak. Takbir yang menggema pelan itu seolah menahan napas alam. Sunan Kalijaga berdiri di tengah Bengawan Solo, tepat di wilayah arus paling ganas yang biasanya memutar apapun menjadi tak berdaya. Namun kini, pusaran itu justru melunak. Air berputar di sekelilingnya seperti lingkaran penjaga, bukan jebakan maut. Dari tepian, Ki Suro Menggolo menatap dengan mata tak berkedip. Ia merasa sedang menyaksikan sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia, yang ia kenal sebuah ketenangan yang berdiri di pusat kegaduhan. Sunan Kalijaga menundukkan kepala, lalu menengadahkan tangan. Air sungai diambilnya perlahan, mengalir di telapak tanpa memercik liar. Ia membasuh wajah dengan hikmat. Setiap sentuhan air terasa lembut, seolah sungai itu berubah sifat di hadapannya. Bagi para saksi, pemandangan ini menciptakan kontras yang tajam. Air di sekeliling masih mengamuk, tetapi air yang menyentuh sang wali patuh dan tenang. Ki Suro merasakan dadanya bergetar bukan oleh suara, melainkan oleh makna yang mulai menyusup. Gerakan wudu berlanjut. Sunan Kalijaga membasuh tangan hingga siku, lalu mengusap kepala dengan tenang. Setiap gerakan dilakukan tanpa tergesa, tanpa ragu. Tidak ada mantra keras, tidak ada simbol aneh. Yang terlihat hanya keteraturan, kesadaran, dan kepasrahan. Anak buah Ki Suro mulai terisak pelan. Salah satu dari mereka jatuh terduduk. Wajahnya pucat. Mereka terbiasa melihat kekuatan yang memaksa, bukan kekuatan yang menenangkan. Ketika Sunan Kalijaga membasuh kaki, air di bawah pijakannya membentuk cekungan lembut, seolah menyediakan alas yang aman. Tidak ada cipratan yang membasahi pakaian. Jubah dan kain jarik tetap kering, bahkan debu jalanan masih menempel. Fenomena ini membuat Ki Suro merasakan ketidakberdayaan yang belum pernah ia alami. Ia teringat seluruh ritual yang pernah ia jalani, darah, puasa, jimat, semuanya terasa berat dan gelap jika dibandingkan dengan kesederhanaan yang ia saksikan sekarang. Selesai berwudu, Sunan Kalijaga berdiri tegak menghadap kiblat. Angin berhenti sejenak, atau setidaknya terasa demikian. Gemuruh bengawan meredup,
seolah volumenya diturunkan. Sang wali bersedekap, memulai bacaan dengan suara yang rendah, namun jelas. Ayat-ayat mengalir teratur, tidak menantang alam, melainkan menyatu dengannya. Saat beliau rukuk, air di bawahnya menjadi lebih tenang. Saat beliau sujud, keningnya menyentuh permukaan air yang membentuk lekuk lembut, seperti sajadah paling murni yang pernah ada. Ki Suro merasakan sesuatu runtuh di dalam dirinya, lututnya melemas. Selama ini ia mengira alam bisa ditaklukkan dengan paksaan, namun yang ia lihat sekarang justru kebalikannya. Alam melayani kepasrahan. Rasa takut yang muncul bukan ketakutan akan mati, melainkan ketakutan akan kebenaran bahwa hidupnya selama ini dibangun di atas kesombongan. Air mata menggenang tanpa ia sadari. Di tengah salat, Sunan Kalijaga tetap bergoyang lembut mengikuti irama gelombang. Namun, kakinya kokoh, tidak bergeser. Setiap gerakan menyampaikan pesan yang lebih keras dari teriakan. Kekuatan sejati tidak perlu membuktikan diri dengan kekerasan. Anak buah Ki Suro kini tak lagi memandang dengan ejekan atau rasa ingin tahu, melainkan dengan hormat yang lahir dari ketakjuban. Ketika bacaan mendekati akhir, suasana terasa seperti ruang suci yang tercipta di atas air. Bengawan Solo masih mengalir, tetapi maknanya berubah. Bagi Ki Suro, sungai itu bukan lagi sekadar wilayah kekuasaan atau alat teror. Ia menjadi cermin yang memantulkan wajahnya sendiri, wajah seorang manusia yang sedang berdiri di ambang perubahan besar. Salat itu berlanjut dengan ketenangan yang sulit dijelaskan oleh kata-kata. Di tengah Bengawan Solo yang biasanya meraung, Sunan Kalijaga berdiri bersedekap. Bacaan ayat-ayat suci mengalir pelan namun pasti. Suaranya tidak keras, tetapi jelas, seolah setiap huruf menemukan tempatnya sendiri di udara senja. Bagi Ki Suro Menggolo yang menyaksikan dari tepian, bacaan itu terdengar lebih nyata daripada gemuruh air. Ia merasa seperti berada di ruang lain, ruang yang tidak mengenal teror dan kesombongan. Ketika Sunan Kalijaga rukuk, air di bawahnya mereda. Gelombang yang tadi berkejaran kini melambat, membentuk lingkaran tenang di sekitar tubuh sang wali. Rukuk itu bukan sekadar gerakan tubuh, melainkan simbol penundukan diri. Ki Suro merasakan dadanya ditekan oleh kesadaran yang asing. Selama ini ia tak pernah menunduk pada siapapun. Ia menundukkan orang lain, memaksa, menekan, namun pemandangan di hadapannya menunjukkan bahwa menunduk justru menghadirkan kekuatan yang tidak ia miliki. Sujud menjadi puncak yang mengguncang batin. Saat kening Sunan Kalijaga menyentuh permukaan air, Bengawan membentuk cekungan lembut seperti sajadah. Tidak ada cipratan, tidak ada tarikan arus. Air itu menerima sujud dengan patuh, seolah memahami kehormatan momen tersebut. Ki Suro menahan napas. Dalam hidupnya yang keras, ia belum pernah melihat penghormatan seperti ini. Alam menghormati manusia karena kepasrahannya kepada Tuhan. Anak buah Ki Suro satu persatu runtuh. Ada yang berlutut, ada yang menangis tertahan, ada pula yang memejamkan mata karena tidak sanggup menatap keajaiban yang terasa terlalu dekat. Ketakutan mereka bukan lagi pada Ki Suro, melainkan pada kebesaran yang baru mereka saksikan. Di antara mereka, terdengar bisikan lirih menyebut nama Tuhan. Sesuatu yang jarang terdengar di pos penyamun itu. Sunan Kalijaga bangkit dari sujud dengan tenang, lalu duduk tasyahud. Cahaya senja terakhir menyentuh punggungnya, membentuk siluet keemasan yang memantul di permukaan air. Ki Suro merasa pandangannya kabur, bukan karena air mata semata, tetapi karena batinnya diguncang pertanyaan yang selama ini ia hindari. Jika semua ini benar, maka siapa dirinya sebenarnya? Seorang dewa sungai, atau sekadar manusia yang tersesat? Saat salam diucapkan, suasana hening terbelah. Assalamualaikum warahmatullah. Suara itu lembut namun tegas. Begitu salam kedua selesai, gemuruh Bengawan perlahan kembali terdengar. Angin berhembus lagi. Dedaunan jati bergerisik, dan dunia seakan dihidupkan kembali setelah jeda singkat yang sakral. Sunan Kalijaga berdiri, lalu melangkah kembali menuju tepian. Setiap langkahnya meninggalkan jejak ketenangan yang segera ditelan kembali oleh arus. Ki Suro menatap dengan mata membesar ketika melihat satu hal yang semakin menghancurkan sisa keyakinannya. Jubah, kain jarik, dan belangkon Sunan Kalijaga tetap kering. Tidak ada setetes air pun yang menempel. Bahkan debu di ujung kain masih ada. Bagi Ki Suro, itu seperti penegasan terakhir bahwa apa yang ia saksikan bukan ilusi. Saat Sunan Kalijaga menjejakkan kaki di tanah berlumpur,
Lutut Kisuro tak lagi mampu menopang tubuhnya. Ia jatuh bersimpuh, kepala menunduk, tangan gemetar. Semua kebanggaan, semua klaim sebagai penguasa sungai, runtuh seketika. Ia tidak bersujud kepada manusia, melainkan kepada kebenaran yang baru saja menelanjanginya. Di hadapannya berdiri seorang wali yang tidak membawa senjata, tetapi mampu menaklukkan hati dan alam sekaligus. Salat di atas air itu bukan sekadar pertunjukan karomah. Bagi Kisuro, itulah palu terakhir yang memecahkan benteng kesombongan. Di tengah gemuruh bengawan yang kembali mengalir, ia menyadari bahwa pertarungan telah usai bukan dengan kemenangan golok atau jimat, melainkan dengan kekalahan ego di hadapan kepasrahan total kepada Allah. Tubuh Kisuro Menggolo masih bergetar saat ia bersimpuh di tanah berlumpur tepian bengawan. Kepalanya tertunduk, napasnya terengah, dan dadanya terasa sesak oleh rasa yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Selama hidupnya, ia berdiri di atas rasa takut orang lain. Kini, untuk pertama kalinya, ia merasakan takut yang lahir dari dalam dirinya sendiri. Bukan takut pada kematian, melainkan takut pada kebenaran yang baru saja menelanjanginya. Di hadapannya berdiri Sunan Kalijaga dengan wajah tenang, tanpa sorot kemenangan, tanpa sikap menghakimi. Golok pusaka yang bengkok masih tergeletak tak jauh dari kaki Kisuro. Pandangannya sempat jatuh ke sana, dan rasa malu menyergap. Senjata yang selama ini ia banggakan, yang ia anggap sebagai perpanjangan jiwanya, kini menjadi simbol kekalahan. Ia teringat betapa sering ia mengangkat golok itu untuk menekat-nakuti, merampas, dan membunuh. Semua terasa sia-sia. Tangannya gemetar, ingin meraih senjata itu. Namun lututnya tak lagi kuat. Harga diri yang selama ini keras seperti batu, runtuh berantakan. Ampun, gumam Kisuro tanpa sadar. Suaranya serak, hampir tak terdengar. Kata itu keluar begitu saja, bukan sebagai strategi, bukan pula tipu daya. Itu adalah pengakuan yang jujur. Anak buahnya yang masih berdiri ikut terdiam. Mereka menyaksikan pemimpin yang selama ini mereka takuti, kini hancur di hadapan seseorang yang bahkan tidak menghunus senjata. Sebagian dari mereka ikut berlutut, sebagian lain menjatuhkan pisau-pisau mereka ke tanah, seolah besi itu mendadak terasa panas. Sunan Kalijaga melangkah mendekat. Langkahnya ringan, tidak terburu-buru. Ia berhenti di hadapan Kisuro, lalu menunduk sedikit agar sejajar. "Bangunlah," ucapnya lembut. "Jangan bersujud kepadaku." Kalimat itu sederhana, namun bagi Kisuro terasa menenangkan. Sunan Kalijaga melanjutkan, "Aku hanya manusia biasa. Yang patut kau takuti dan kau sembah hanyalah Allah, pemilik sungai ini dan seluruh alam." Kisuro mengangkat wajahnya perlahan. Air mata menggenang di matanya yang selama ini kering dari tangis. Ia menatap Sunan Kalijaga dengan campuran rasa takut, kagum, dan bingung. "Ilmu apa itu, Gusti?" tanyanya terbata-bata. "Aku sudah bertapa, sudah berguru ke banyak tempat. Aku belum pernah melihat kekuatan seperti ini." Pertanyaan itu bukan lagi tantangan, melainkan jeritan jiwa yang kehilangan pegangan. Sunan Kalijaga tersenyum tipis. "Itu bukan ilmu," jawabnya pelan. "Bukan mantra, bukan pula aji-aji." Ia menunjuk dada Kisuro. "Itu adalah tauhid. Ketika hati tidak lagi menggantungkan diri pada jimat, pada besi, atau pada rasa memiliki. Ketika hati kosong dari kesombongan dan penuh dengan pasrah kepada Allah, kata-kata itu menembus dada Kisuro lebih dalam daripada tebasan golok manapun." Kisuro menunduk lagi. Kali ini bukan karena takut dipukul, melainkan karena merasa kecil. Ia mulai memahami bahwa selama ini ia tenggelam bukan karena sungai terlalu dalam, melainkan karena hatinya terlalu berat oleh kesombongan. Pemahaman itu datang seperti gelombang yang membersihkan, menyakitkan, namun melegakan. Ia menyadari bahwa kekuasaan yang ia kejar hanyalah bayangan rapuh. Di sekeliling mereka, bengawan Solo terus mengalir. Gemuruhnya kini terdengar seperti iringan yang tenang, bukan ancaman. Runtuhnya kesombongan Kisuro bukan peristiwa singkat, melainkan proses yang baru saja dimulai. Namun satu hal sudah pasti. Raja kecil yang mengaku dewa sungai itu telah kalah. Bukan oleh kekuatan fisik, melainkan oleh kebenaran yang ia saksikan dengan mata kepala sendiri. Di titik itulah, pintu perubahan terbuka lebar, menunggu Kisuro melangkah masuk dengan hati yang baru. Kisuro Menggolo masih bersimpuh ketika Sunan Kalijaga menatap kalung jimat yang menggantung di lehernya. Benda-benda itu bergoyang pelan mengikuti napas Kisuro yang belum teratur taring babi hutan. Manik-manik kusam dan potongan tulang yang selama ini ia yakini sebagai sumber kekuatan.
Sunan Kalijaga tidak langsung memerintah. Ia tahu, perintah tanpa kesadaran hanya akan melahirkan kepatuhan semu. Maka ia berbicara perlahan, menuntun, bukan memaksa. Kau bertanya tentang kekuatan, ucapnya. Sekarang jawabannya ada di hadapanmu. Ki Suro mengangkat kepala. Wajahnya basah oleh air mata dan lumpur. Aku ingin belajar, katanya lirih. Ajari aku mantranya. Aku rela menukar emas jarahanku. Aku rela puasa dan bertapa apapun. Kalimat itu jujur, tetapi masih berakar pada cara lama. Menukar, membayar, dan bertransaksi. Sunan Kalijaga menggeleng pelan. Tauhid bukan barang dagangan, jawabnya. Ia bukan aji-aji yang bisa diwariskan dengan ritual. Ia adalah keberanian untuk melepaskan sandaran selain Allah. Kalimat itu membuat Ki Suro terdiam. Di dalam dadanya terjadi pertarungan hebat. Jimat-jimat itu bukan sekadar benda. Ia menggantungkan rasa aman, identitas, dan keberanian di sana. Tanpanya, ia merasa telanjang dan rapuh. Sunan Kalijaga melanjutkan. Menunjuk ke jimat itu. Selama kau masih berharap pada tulang, besi, dan rajah, kau tidak akan pernah banner-banner merdeka. Kau hanya berpindah dari satu berhala ke berhala lain. Kata berhala itu menusuk, karena Ki Suro tahu kebenarannya. Angin malam mulai turun dari hutan jati. Api unggun di kejauhan meredup. Bengawan Solo mengalir lebih tenang, seolah memberi waktu bagi keputusan yang harus diambil. Ki Suro menutup mata. Ia teringat malam-malam pertapaan, darah yang tertumpah, teriakan korban, dan rasa hampa yang selalu kembali. Lalu bayangan Sunan Kalijaga berdiri di atas air, hadir jelas tenang, tanpa jimat, tanpa paksaan. Perbandingan itu menghancurkan pertahanan terakhirnya. Dengan napas memburu, Ki Suro mencengkeram kalung di lehernya. Tangannya gemetar. Bukan karena takut pada kehilangan kekuatan, melainkan karena takut meninggalkan kebohongan yang selama ini ia rawat. Kalian menipuku. Geramnya lirih, seolah berbicara pada jimat itu. Dengan satu tarikan kuat, kalung itu putus. Manik-manik berhamburan ke tanah. Taring jatuh dan bergulir menuju lumpur. Suara kecil itu terdengar nyaring di telinga semua orang. Tidak berhenti di situ, Ki Suro merobek sabuk raja di pinggangnya. Ia melepas cincin akik satu persatu, lalu melemparkannya ke arah sungai. Benda-benda itu memantul, lalu tenggelam di telan arus Bengawan. Setiap lemparan terasa seperti melepaskan beban bertahun-tahun. Tubuhnya terasa ringan sekaligus rapuh. Habis, katanya parau. Sekarang aku kosong. Sunan Kalijaga tersenyum lembut. Justru saat cangkirmu kosong, jawabnya, Allah bisa mengisinya dengan hikmah. Ki Suro menunduk, merasakan kelegaan yang aneh. Rasa takut belum sepenuhnya hilang, tetapi ada ketenangan baru yang mulai tumbuh. Ia menyadari bahwa tauhid bukan tentang menunjukkan keajaiban, melainkan tentang menata sandaran hati. Di hadapannya Sunan Kalijaga berdiri sebagai saksi bukan hakim. Pertarungan antara tauhid dan jimat telah selesai, dan pemenangnya bukan manusia tertentu, melainkan kebenaran yang akhirnya diberi ruang. Di tepi Bengawan yang mulai gelap, Ki Suro mengangkat kepala dengan mata yang lebih jernih. Ia belum menjadi manusia baru sepenuhnya, tetapi satu keputusan besar telah diambil. Sandaran lama ditinggalkan, jalan pulang kini terbuka, dan langkah berikutnya menunggu sebuah pengakuan iman yang akan mengubah namanya, hidupnya, dan arah pengabdiannya selamanya. Malam turun perlahan di tepian Bengawan Solo. Langit gelap bertabur bintang, dan udara menjadi dingin serta lembab. Setelah jimat-jimat itu dilepaskan, Ki Suro Menggolo duduk bersimpuh dengan tubuh yang terasa asing ringan, namun juga rapuh. Ia tidak lagi menggenggam apapun. Tangannya kosong, dadanya bergetar, dan pikirannya dipenuhi pertanyaan yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Di hadapannya Sunan Kalijaga berdiri tenang, seperti cahaya kecil yang menuntun di tengah gelap. Sekarang, aku harus bagaimana? Tanya Ki Suro lirih. Suaranya tak lagi mengandung arogansi. Ia terdengar seperti seorang anak yang tersesat, dan akhirnya berani bertanya arah pulang. Sunan Kalijaga menatapnya dengan tatapan penuh welas. Kau sudah melepaskan sandaran palsu, jawabnya. Langkah berikutnya adalah mengikatkan hatimu pada yang maha benar. Ki Suro mengangguk pelan. Nafasnya tersengal, bukan karena lelah fisik, melainkan karena pergolakan batin. Seluruh masa lalunya terlintas, darah di tangannya, jerit korban, dan rasa kosong yang selalu datang setelah kemenangan. Semua itu menumpuk di dadanya,
seperti beban yang menunggu dijatuhkan. Aku takut, katanya jujur. Takut dosaku terlalu besar. Sunan Kalijaga menggeleng pelan. Tak ada dosa yang lebih besar dari rahmat Allah, ucapnya lembut. Yang ada hanyalah hati yang mau kembali atau terus lari. Kata-kata itu menjadi pintu. Ki Suro menunduk. Air mata jatuh ke tanah berlumpur. Tangisnya pecah. Bukan tangis keras, melainkan isak yang lama tertahan. Ia tidak lagi berusaha tampak kuat. Di hadapan kebenaran, topengnya runtuh. Sunan Kalijaga menunggu hingga tangis itu mereda, lalu mendekat satu langkah. Jika kau siap, katanya, ikuti ucapanku. Ki Suro mengangkat wajah. Mata yang merah menatap penuh harap. Malam terasa hening, seolah bengawan pun ikut menyimak. Sunan Kalijaga mengucapkan kalimat syahadat dengan suara jelas dan pelan. Asyhadu an la ilaha illallah. Ki Suro mengulanginya, terbata, namun sungguh-sungguh. Setiap kata terasa berat, tetapi juga membebaskan. Seolah belenggu lama, satu persatu terlepas. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saat kalimat itu selesai, tubuh Ki Suro bergetar hebat. Tangisnya kembali pecah. Kali ini lebih dalam. Ia tersungkur mencium tanah. Bukan karena takut mati, melainkan karena merasa dilahirkan kembali. Malam itu, di tepian sungai yang dulu ia kuasai dengan teror, Ki Suro menggolo mati sebagai manusia lama. Yang tersisa hanyalah seorang hamba yang baru mengenal Tuhannya. Anak buahnya terdiam. Sebagian ikut menangis. Sebagian menunduk dengan hati tersentuh. Mereka tahu, sesuatu yang besar baru saja terjadi. Sunan Kalijaga membiarkan momen itu berlangsung. Ia tahu, syahadat bukan sekadar ucapan, melainkan awal perjalanan panjang. Setelah tangis Ki Suro mereda, Sunan Kalijaga berkata, mulai malam ini, kau bukan lagi Ki Suro Menggolo. Ki Suro mengangkat kepala, menunggu. Nama itu membawa beban darah. Lanjutnya, Hadila Surodiro, orang yang berani mengalahkan dirinya sendiri. Nama itu menggema di dada Ki Suro. Ia mengangguk takzim. Aku siap, katanya pelan. Bukan kesiapan untuk berkuasa, melainkan kesiapan untuk berubah. Di bawah langit malam dan di tepi bengawan yang mengalir tenang, syahadat itu menjadi janji baru. Sebuah titik balik yang menandai awal jalan panjang, jalan penebusan, pengabdian, dan kedamaian yang selama ini ia cari di tempat yang salah. Nama itu masih terngiang di telinga Ki Suro atau kini Surodiro. Di bawah langit malam yang tenang, ia mengulanginya dalam hati, merasakan getar yang berbeda dari nama lama yang penuh ancaman. Surodiro, orang yang berani mengalahkan dirinya sendiri. Nama itu tidak menjanjikan kekuasaan, tidak pula menebar rasa takut. Justru sebaliknya, ia menuntut keberanian yang jauh lebih berat, menundukkan ego yang selama ini menjadi rajanya. Surodiro menunduk, menatap telapak tangannya yang kosong, merasakan ringan yang asing dan menenangkan. Sunan Kalijaga berdiri di sampingnya, menancapkan tongkat kayu ke tanah. Nama adalah doa, ucapnya pelan. Dengan nama lama, kau mengikat dirimu pada masa lalu. Dengan nama baru, kau membuka jalan untuk masa depan. Surodiro mengangguk. Ia menyadari bahwa perubahan ini bukan sekadar penggantian sebutan, melainkan komitmen untuk hidup dengan arah yang berbeda. Dulu, setiap orang yang menyebut namanya gemetar. Kini, ia ingin namanya menjadi peneduh, bukan ancaman. Namun kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Sunan Kalijaga melanjutkan dengan nada yang tetap lembut, tetapi tegas. Perubahan tidak berhenti pada syahadat dan nama, katanya. Ada tanggung jawab yang harus kau pikul. Surodiro mengangkat kepala. Apapun Gusti, jawabnya mantap. Aku siap. Dalam hatinya ada harapan sederhana. Mengikuti sang wali berkelana, membawa tongkat, belajar sedikit demi sedikit. Harapan itu terasa aman, terarah, dan nyaman. Sunan Kalijaga menggeleng pelan. Tugasmu bukan melayaniku, katanya. Tugasmu adalah melayani mereka yang pernah kau sakiti. Kalimat itu membuat Surodiro terdiam. Pikirannya melayang pada pos penjagaan di tikungan sungai tempat ia dulu memalak, menakut-nakuti, dan menumpahkan darah. Ubah sarang penyamun itu menjadi tempat berteduh, lanjut Sunan Kalijaga. Dulu kau memalak orang yang menyeberang. Sekarang, kau harus menyeberangkan siapapun yang membutuhkan, tanpa meminta apapun. Perintah itu terasa berat, jauh lebih berat daripada membawa tongkat seorang guru. Itu adalah tugas seumur hidup, penebusan yang tidak bisa dituntaskan dalam satu malam. Surodiro menelan ludah. Ada rasa takut,
tetapi bukan takut gagal. Ia takut tidak kuat menjaga niat. Sunan Kalijaga seakan membaca kegelisahan itu. Jika hatimu lurus, ucapnya, kau tidak akan sendiri. Doa adalah pertemuan yang tidak terhalang jarak. Angin malam berhembus, menggoyangkan dedaunan jati. Bengawan Solo mengalir tenang, memantulkan cahaya bintang. Surodiro bersujud sekali lagi, bukan sebagai tanda ketundukan pada manusia, melainkan sebagai janji pada dirinya sendiri. Aku akan melakukannya, katanya pelan. Aku akan menjadi jembatan, bukan penghalang. Kata-kata itu terasa sederhana, tetapi di dalamnya tersimpan tekad yang belum pernah ia miliki. Sunan Kalijaga tersenyum tipis. Ia memutar badan, melangkah menyusuri jalan setapak yang gelap. Tidak ada perpisahan panjang, tidak ada pesan bertele-tele. Surodiro memahami maknanya. Bimbingan sejati telah diberikan. Yang tersisa adalah praktik ari demi ari. Ia berdiri, memandangi bayang punggung sang wali yang kian menjauh, lalu menoleh ke arah sungai. Di sana, masa lalunya menunggu untuk ditebus. Malam itu, Surodiro berjalan menuju pos lama dengan langkah yang berbeda. Setiap langkah terasa seperti doa. Ia tahu, nama baru bukan jaminan kesucian. Namun ia juga tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berjalan bukan untuk menaklukkan orang lain, melainkan untuk menaklukkan dirinya sendiri. Waktu bergerak seperti aliran Bengawan Solo, tak pernah berhenti dan tak pernah kembali ke hulu. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Pohon-pohon jati di sekitar tikungan sungai tumbuh semakin tinggi dan rapat. Akarnya mencengkeram tanah yang dulu sering ternoda darah. Pos penjagaan tua tempat Ki Suro Menggolo dulu berkuasa perlahan berubah wajah. Dinding bambu diperbaiki, tanah diratakan, dan api unggun yang dulu dipakai berpesta diganti dengan pelita kecil yang menyala tenang setiap malam. Di tempat itulah Surodiro memulai hidup barunya, bukan sebagai penguasa sungai, melainkan sebagai penjaganya. Pada awalnya, perubahan itu terasa berat. Setiap kali melihat pedagang atau musafir mendekat, naluri lamanya berontak. Tangannya refleks ingin menahan, mulutnya hampir melontarkan ancaman. Namun, ia selalu mengingat pesan Sunan Kalijaga. Menundukkan diri sendiri adalah jihad terberat. Maka Surodiro memilih tersenyum, menyingkir dari jalan, dan menawarkan bantuan. Ia membuat rakit bambu sederhana, belajar membaca arus, dan memahami kapan sungai aman diseberangi. Setiap orang yang menyeberang tanpa dipalak adalah kemenangan kecil atas masa lalunya. Kabar tentang perubahan itu menyebar perlahan. Awalnya, orang-orang datang dengan curiga. Mereka mendengar nama Surodiro dan teringat kisah Ki Suro Menggolo yang kejam. Banyak yang gemetar, menyiapkan uang tembaga di genggaman, takut kalau semua ini hanyalah jebakan baru. Namun Surodiro selalu menolak dengan halus. Simpan uangmu, katanya. Doakan saja aku agar tetap lurus. Penolakan itu membingungkan, bahkan membuat sebagian orang menitikan air mata karena tak menyangka bisa menyeberang tanpa ketakutan. Tahun demi tahun berlalu. Rambut Surodiro mulai memutih, janggutnya memanjang dan memerah dimakan usia. Tubuhnya yang dulu besar dan garang, kini terlihat lebih ramping, tetapi gerakannya mantap. Ia membangun sebuah langgar kecil dari bambu di dekat dermaga, tempat ia salat dan mengajari anak-anak sekitar mengaji pada sore hari. Bengawan yang dulu ia jadikan alat teror kini menjadi sahabatnya. Ia belajar mendengar bahasa air kapan sungai sedang marah, kapan ia sedang ramah. Banyak kisah kecil lahir dari pengabdiannya. Ia menolong orang sakit menyeberang di malam hujan, menyelamatkan anak yang hampir hanyut, dan memberi makan musafir yang kehabisan bekal. Setiap kebaikan terasa seperti menutup satu luka lama. Surodiro tahu ia tidak bisa menghapus masa lalu, tetapi ia bisa mengimbanginya dengan pengabdian yang panjang dan sabar. Sungai menjadi saksi bisu, mengalirkan cerita penebusan itu ke hilir. Suatu sore, seorang pedagang muda datang dengan wajah ragu. Setelah diseberangkan, ia menyodorkan uang dengan tangan gemetar. "Mbah sudah capek," katanya. Surodiro tersenyum, menggeleng pelan. "Upahku sudah dibayar," jawabnya. Ada seseorang yang dulu menunjukkan jalan pulang. Pedagang itu tidak sepenuhnya mengerti, tetapi ia mencium tangan Surodiro dengan takzim sebelum melanjutkan perjalanan. Di kejauhan, matahari condong ke barat, memantulkan cahaya emas di permukaan air. Surodiro duduk di tepi dermaga, kakinya menjuntai menyentuh air.
Angin sore membawa suara gemericik yang menenangkan. Dalam hatinya, ia tahu tugasnya belum selesai. Tetapi ia juga merasakan kedamaian yang tak pernah ia temukan saat berkuasa. Menjadi penjaga sungai ternyata jauh lebih berat daripada menjadi penguasanya. Namun disitulah letak maknanya. Setiap hari yang ia jalani adalah doa yang dipraktikkan, dan Bengawan Solo terus mengalir. Menyimpan kisah seorang pendosa yang memilih menjadi pelayan. Senja kembali datang ke tepian Bengawan Solo, membawa warna keemasan yang lembut dan tenang. Surodiro duduk di dermaga bambu kecil, tempat yang selama puluhan tahun menjadi saksi pengabdiannya. Rambut dan janggutnya kini memutih seluruhnya. Kulitnya keriput, dan napasnya tidak lagi sekuat dulu. Namun sorot matanya jernih, setenang air sungai ketika tidak dilanda banjir. Bengawan mengalir pelan di hadapannya. Tidak mengaum, tidak memberontak, seolah mengenali sahabat lamanya. Hari itu tidak ada musafir yang menyeberang, tidak ada pedagang, tidak ada teriakan minta tolong. Hanya angin sore yang menggerakkan dedaunan jati dan suara air yang menyentuh tiang dermaga. Surodiro memejamkan mata, mengingat perjalanan hidupnya. Dulu, di tempat yang sama, ia berdiri sebagai Ki Suro Menggolo, begal kejam yang ditakuti. Kini, ia hanyalah seorang hamba tua yang menunggu waktu pulang. Tidak ada rasa takut di dadanya, hanya kerinduan yang tenang. Ia meraih kendi kecil, mengambil air Bengawan dengan tangan gemetar, lalu berwudu perlahan. Setiap basuhan terasa seperti salam perpisahan. Air itu menyentuh wajahnya dengan sejuk, seolah membisikkan kenangan malam ketika ia melihat seorang wali berdiri di atas arus yang mengamuk. Surodiro tersenyum tipis. "Gusti Guru," bisiknya lirih. "Apakah tugasku sudah cukup?" Tidak ada jawaban berupa suara, tetapi hatinya terasa ringan, seakan pertanyaan itu sudah lama dijawab. Surodiro berdiri menghadap kiblat di atas papan dermaga yang berderit pelan. Matahari hampir tenggelam, meninggalkan cahaya merah lembut di ufuk barat. Persis seperti senja puluhan tahun lalu, saat hidupnya berbalik arah. Ia mengangkat tangan dengan sisa tenaga yang ada. Allahu Akbar, takbir itu keluar pelan, namun penuh. Ia tidak lagi membutuhkan pembuktian. Ia hanya ingin bertemu dengan Tuhannya dalam keadaan bersih. Dalam salatnya, Surodiro tidak melihat gelapnya lumpur sungai atau kerasnya masa lalu. Ia melihat cahaya yang menenangkan, aliran air yang jernih, dan taman yang damai. Setiap bacaan terasa ringan, setiap gerakan menjadi pelepasan. Saat ia rukuk punggungnya gemetar, namun hatinya tegak. Saat ia suhud, keningnya menyentuh papan dermaga, dan air mata menetes tanpa suara. Itu bukan tangis penyesalan, melainkan tangis syukur. Angin berhembus pelan, menjatuhkan sehelai daun jati kering ke permukaan Bengawan. Daun itu mengapung, lalu hanyut perlahan, mengikuti arus menuju hilir. Dalam sujud yang panjang, napas Surodiro semakin pelan. Dadanya naik turun sekali lagi, lalu berhenti dengan damai. Tidak ada jeritan, tidak ada pergulatan. Ia pergi sebagaimana ia belajar hidup di akhir hayatnya, tenang dan pasrah. Ketika malam benar-benar turun, Bengawan Solo terus mengalir seperti biasa. Tidak ada tanda besar, tidak ada kegemparan. Namun sungai itu menyimpan kisah yang tak akan hilang. Kisah seorang pendosa yang dibasuh oleh tobat dan pengabdian. Ki Suro Menggolo telah lama mati, tetapi Surodiro hidup hingga akhir sebagai penjaga, penolong, dan hamba. Kisah ini bukan sekadar legenda tentang karomah atau keajaiban. Ini adalah cermin bagi siapapun yang merasa terlalu jauh untuk kembali. Dari Surodiro kita belajar bahwa masa lalu yang gelap bukan penghalang untuk menjadi cahaya bagi orang lain. Dan dari Sunan Kalijaga kita memahami bahwa kekuatan sejati bukanlah berjalan di atas air, melainkan berjalan di atas godaan dunia tanpa tenggelam di dalamnya. Bengawan Solo mengalir, membawa kisah itu ke hilir, menembus waktu. Dan selama sungai itu masih mengalir, pesan ini akan tetap hidup. Sekeras apapun hati manusia, ia akan luluh oleh hidayah ketika Allah berkehendak.